pengen sukses dengan cara jadi penguasa. Firaun, Namrud, Haman pengen sukses dengan jadi raja, jadi menteri dan sebagainya, tanpa taat kepada Allah. Apa hasilnya? Namrud kalah dengan nyamuk satu saja. Nyamuk satu saja nggak bisa ngapain. Itu baru nyamuk. Bagaimana dengan yang menciptakan nyamuk? Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini adalah agar mereka semua menghamba dengan Allah, menghamba kepada Allah. Dan manusia tidak akan bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka sudah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tanpa dikurangi, tanpa dipilih yang sesuai dengan nafsunya, semua diikuti. Yang cocok, yang enggak cocok, yang ringan, yang berat, yang di depan, yang di belakang, jadi amir maupun jadi makmur, kerjakan semua dengan sempurna. Maka dia telah sukses. Di dunia dia sukses, di akhirat dia akan menyempurnakan kesuksesannya. Sebaliknya apabila manusia ini mereka tidak menghamba kepada Allah, tidak mengamalkan agamanya Allah, maka di dunia ini dia gagal dan matinya menyempurnakan kegagalannya. Orang enggak taat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, padahal dia ini adalah hamba Allah, maka dia pasti akan celaka. Pasti akan celaka. Kalau orang tidak memahami seperti itu, orang ini bodoh. Bodohnya bagaimana? Ya bodoh orang yang sangat lemah, sangat lemah, sangat lemah, kok melawan yang maha kuat, yang maha kuat, yang maha kuat. Ya bodoh. Kita ini lemah. Lemah apa tuh saya ini? Bayan baru 5 menit sudah mau tidur, apa enggak kurang lemah apa lagi kita ini? Ngakunya karkun jos, 5 menit sudah tidur. Punggungnya sudah disandarkan. Kok ngaku kuat, kuat dari mana? Ngurusi badan saja enggak bisa, enggak mampu. Kok berani-beraninya nantang pemilik badan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, orang-orang sudah mencoba untuk sukses tanpa taat kepada Allah, itu sudah ada yang mencoba. Kaum Tsamud, mereka mencoba sukses dengan teknologinya. Ahli teknologi, ya. Gunung-gunung dijebol, dijadikan rumah-rumah. Teknologi hebat. Zaman sekarang saja belum tentu orang bisa jebol gunung. Teknologi yang sangat hebat. Mereka merasa dengan teknologinya sudah cukup untuk sukses. Tidak perlu taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi hancur, tidak tersisa walaupun satu orang. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'Ad,
Mereka sudah mencoba sukses dengan kekuatannya tanpa taat kepada Allah. Mereka orang-orang kuat, tingginya minimal 100 meter. Bayangkan orang tinggi 100 meter bagaimana? Sangat besar-besar badannya. Mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Enggak ada. Kalau mereka menghentakkan kakinya dengan kuat ke dalam tanah, maka kaki itu bisa langsung masuk dalam tanah sampai ke lutut. Saking kuatnya hentakannya. Kalah mesin bor. Tapi mereka tidak taat kepada Allah. Allah kirimkan angin saja, dikit langsung mereka jempalian, pontang-panting, mati tidak tersisa. Sudah ada yang mencoba tidak taat kepada Allah, mengandalkan kekayaannya, namanya korun. Kunci gudangnya saja, ini baru kuncinya, belum isinya, diangkat oleh 40 orang tuh nggak kuat saking banyaknya. Tapi dia tidak taat kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Kalau Allah mau tenggelamkan itu bukan hanya dalam lautan, dalam bumi pun bisa tenggelam. Itu ada juga zaman sekarang itu orang-orang yang tenggelamkan dalam bumi, ada juga. Ada orang-orang yang pengen sukses dengan cara jadi penguasa. Firaun, Namrud, Haman pengen sukses dengan jadi raja, jadi menteri dan sebagainya tanpa taat kepada Allah. Apa hasilnya? Namrud kalah dengan nyamuk satu saja. Nyamuk satu saja juga bisa ngapain. Itu baru nyamuk, bagaimana dengan yang menciptakan nyamuk? Ada yang pengen sukses dengan memuaskan nafsunya. Itu kaum Lut. Semua nafsu yang menyimpang, yang enggak menyimpang, semua tabrak semua. Pengen sukses dengan memuaskan nafsunya. Apa yang terjadi? Allah kirimkan hujan, bukan hujan air, hujan dari batu, ngenain kepala mereka semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup. Allah sudah menjadikan iktibar bagi kita. Orang-orang yang mencari kesuksesan selain dalam agama Allah, mencari kesuksesan selain dalam taat kepada Allah, apapun bentuknya, mereka akhirnya hancur, gagal, kecewa, dan kemudian neraka yang selama-lamanya. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itu yang pertama, orang-orang yang merasa sukses tanpa cari agama, orang-orang yang merasa sukses tanpa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang-orang yang mereka tunduk kepada Allah, taat kepada Allah dalam setiap keadaan, sendirian maupun bareng-bareng, dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan menang maupun dalam keadaan tertindas. Maka akhirnya orang-orang seperti ini di dunia ini sudah sukses, di akhirat menyempurnakan kesuksesannya. Nabi Adam petani, taat kepada Allah, sukses. Nabi Idris hari-hari selain taat kepada Allah, beliau menjahit baju, taat kepada Allah, sukses. Nabi Sulaiman jadi raja, taat kepada Allah, sukses. Nabi Isa gak punya apa-apa, taat kepada Allah, sukses. Nabi Ayub menderita sakit yang begitu panjang. Tapi sakitnya Nabi Ayub ini bukan seperti yang diceritakan orang-orang bodoh-bodoh itu. Sakit, ada ulatnya, dibuang ke tempat sampah. Oh bukan, oh ini bahaya ini. Orang yang ngomong begitu bisa keluar dari agama itu. Nabi Ayub sakit begitu panjang, katakan 17 tahun, 18 tahun, taat kepada Allah, sukses. Nabi Zakaria disembelih oleh kaumnya dalam keadaan taat kepada Allah, sukses. Nabi Muhammad SAW mengalahkan semua musuhnya dalam keadaan taat kepada Allah, sukses. Maka yang paling penting itu bukan kaum miskin, bukan banyak teman atau tidak ada teman. Yang paling penting itu kita bagaimana
hidup ini hanya dan hanya untuk taat kepada Allah. Taat pada Allah dimulai kapan? Ya sekarang ini. Sekarang ini, bukan nanti, bukan setelah bayan. Dalam bayan itu taat dulu kepada Allah. Yang ngantuk bisa dibangunkan. Katanya mikir umat temannya tidur nggak dibangunkan. Umat dari mana ini? Kok umat yang jauh-jauh depan mata saja nggak dipikirkan. Nah, ini penting Pak, ini Pak. Ya, taat kepada Allah. Pokoknya sudah prinsip taat kepada Allah. Walaupun semua manusia mau menghina kita, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerima kita, maka kita adalah orang yang mulia. Sebaliknya, walaupun semua manusia menyanjung-nyanjung kita, memuja-muja kita, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita, maka neraka adalah tempat akhirnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita niatkan sisa hidup ini, enggak tahu tinggal berapa hari, semuanya hanya dan hanya untuk taat kepada Allah. Insyaallah semuanya hadirin. 24 jam. Taat kepada Allah tuh kan 24 jam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dalam keadaan taat kepada Allah. Mulai ujung kuku sampai ujung rambut, semuanya taat kepada Allah. Itu seperti itu. Kalau itu sudah terjadi, kapan-kapan kita mati, itu sebenarnya bukan perkara yang menyusahkan. Kalau mati itu berarti dibukakan pintu surga bagi kita. Enggak, kalau orang itu prinsipnya taat, prinsipnya siap mujahadah, Masya Allah, di dunia ini yang lain pada lalai, dia zikir kepada Allah. Yang lain pada makan, dia puasa. Yang lain pada tidur, dia melek. Yang lain pada tertawa, dia menangis. Yang lain pada enggak mikir umat, dia mikir umat. Yang lain pada pelit, dia mau infak. Tengah-tengah semua itu, tiba-tiba malaikat maut datang, dibuka. Sekarang waktunya istirahat, sudah cukup kau istirahat. Amalmu sudah cukup. Sekarang waktunya berjumpa dengan Allah. Nabi sudah istiqbal Tuhan di sana. Kira-kira kalau matinya begitu, senyum apa merengut tuh kalau kayak begitu? Senyum akhirnya. Tapi kalau tengah-tengah sibuk dengan dunia, hari-hari yang dipikir sawahnya saja, hari-hari yang dipikir perdagangannya saja, hari-hari yang dipikir bagaimana anak istrinya, hari-hari yang dipikir apa mau saya, mau istri saya, mau anak saya, mau atasan saya, mau bawahan saya, sampai lupa apa perintah Allah kepada saya. Di tengah-tengah sibuk nyari dunia itu, dibuka belak pintu neraka. Itu langsung hilang semua, enaknya dunia itu langsung hilang semua. Maka hadirin yang mulia, kok lihat neraka, kita itu makan rendang atau makan krengsengan yang enak, tengah-tengah makan gigit laos satu saja, itu udah gak enak semua. Itu baru laos tuh, belum buah zakum di neraka. Makan enak, ternyata itu sang semangat, wah ini besar, gigit, ternyata laos, wow itu sudah makan yang berpiring-piring tadi itu hilang kenikmatannya. Padahal itu laos itu bagian dari bumbu, sama-sama bumbu, kalau nggak pas digigit tuh sudah hilang kenikmatannya. Lah apalagi kenikmatan dunia dibanding kenikmatan akhirat tuh sudah nggak ada apa-apanya. Apalagi kenikmatan sebentar dibandingkan siksa di akhirat tuh sudah nggak ada apa-apanya. Maka hadirin yang mulia, jangan ada pikiran kita ini mau bersenang-senang di selain taat kepada Allah. Jangan ada pikiran kita ini mau sukses dengan maksiat kepada Allah. Maksiat itu enaknya sebentar, bahkan sebentarnya itu loh sudah nggak enak. Coba orang maksiat namanya ngerokok itu, itu di dunia saja sudah dihukum itu batuk-batuk. Tapi ya nggak kapok-kapok terus. Di dunia sudah nggak enak, di akhirat lebih nggak enak lagi itu. Katanya rokok itu cuma makruh, kok maksiat? Makruh itu juga larangan Allah.
Nah, tapi kalau terus-terusan kata Imam Ghazali, orang itu mengerjakan makruh terus-terusan, berarti dia sudah mengabaikan larangan Allah. Lama-lama dosa juga itu. Katanya khidmat, markas, ternyata duduk ngerokok saja. Pas bayan tidur selesai langsung ke depan sana istiqbal, ngopi langsung sampai jam 8 ngerasani orang. Loh, wong piye jane ngeten iki. La ilaha illallah. Niki mboten nyeneni Pak, cerita mawon. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pikir kita ini bisa senang, bisa bahagia di dunia ini tanpa taat kepada Allah. Atau bisa bahagia di dunia ini aja dengan maksiat kepada Allah, enggak bisa. Coba kita di rumah dimarahi istri kita, kira-kira makan enak apa tidak? Oh, enggak enak. Apalagi istrinya masih muda. Oh, dimarahin lebih enggak enak lagi itu. Marahin panjangnya sudah kayak radio RRI. Itu makan enggak enak, kopinya jadi tambah pahit, sambelnya lebih pedes lagi jadinya. Padahal itu baru dimarahi istri itu sudah enggak enak. Lah kalau dimarahi pencipta istri bagaimana rasanya? Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan istinbat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari agama ini, maka Allah akan menjadikan hidupnya hidup yang sempit. Mungkin rumahnya luas tapi hidupnya sempit, seperti orang dimasukkan dalam karung. Kalau kita ini masukkan dalam karung goni itu diikat, ini walaupun masjid terangkil luasnya seperti ini ya rasanya sempit saja. Ya enggak enak. Dinaikkan jet pribadi tapi dalam karung di bagasi gitu, kira-kira enak apa enggak? Ya enggak enak. Nah, kamu kira saya barang apa bagaimana ya? Kita naik Mercedes-Benz lewat jalan tol, mulus, sopirnya lincah, ngeremnya halus, tapi dalam karung enak apa enggak? Ya enggak enak. Nah, itulah gambarannya orang yang maksiat kepada Allah. Mungkin sawahnya luas, rumahnya luas, tapi hatinya dibikin sempit oleh Allah. Di dunia itu sudah dihukum seperti itu, belum di akhirat sana. Maka bagaimana untuk menghadapi hidup ini? Satu-satunya cara kita perbaiki iman kita, kita perbaiki amal kita. Insyaallah semuanya hadirin. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kitab Allah, iman kepada takdir. Diulang-ulang rukun iman yang 6 ini sampai menancap dalam hati. Kita ini hamba Allah, maka harus taat kepada Allah. Kita ini umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harus mengikuti ajaran-ajaran beliau. Kita ini punya pedoman berupa Al-Quran, surat dari Allah, harus kita baca tiap hari. Jangan Ramadan saja baca Qurannya. Karena hampir di seluruh dunia ini sekarang kalau enggak Ramadan Qurannya enggak dibaca, disimpan dalam rumah berdebu. Loh, bagaimana? Surat dari Allah kok dibiarkan berdebu? Nah, seandainya ini ada surat dari istana presiden sana pada kita, tapi suratnya itu bahasa Inggris, kita kira kita yang orang Temboro ini bingung apa? Ini bahasa Inggris ini. Ya sudah, buang saja apa belajar bahasa Inggris dulu. Ya belajar bahasa Inggris itu takut tiba-tiba nanti mau dikasih duit bagaimana? Surat dari Allah ngajak kita masuk surga, kok malah diabaikan, masukkan lemari. Kalau pas baca Quran gosop lagi, astagfirullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat surat dari Allah, Al-Qur'an, kita baca sehari-hari. Kita ini selalu diawasi oleh para malaikat. Maka kita harus senantiasa memperbaiki amalan kita. Kita ini bentar lagi ke akhirat, harus membawa bekal ke akhirat. Semua sudah ditulis Allah, sudah ditentukan oleh Allah dalam takdir. Maka apa saja yang terjadi pada kehidupan kita, kita sabar, kita ridho kepada semua keputusan Allah. Insyaallah semuanya hadirin. Kalau kita itu diputuskan larat ya ridho, diputuskan kaya ya ridho,
Diputuskan di depan ya ridho, diputuskan di belakang ya ridho. Orang itu kalau sudah ridho dengan keputusan Allah, maka hidupnya enak dan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau orang itu tidak ridho, apa yang terjadi tidak akan berubah dan dia tidak diridhoi oleh Allah. Pokoknya kita ini melarat umpamanya, terus ngamuk, saya sudah ke masjid terus sama Allah kalau kita melarat nih, Allah ini bagaimana tuh jadi? Sudah begitu, ngamuk nggak ridho, yang jadi apa? Melaratnya nggak berubah, hidupnya tambah nggak enak, tambah lagi Allah nggak ridho kepada kita. Tapi kalau kita ini dibikin melarat terus ridho, Allah ngasih saya melarat ini mesti ada hikmahnya. Karena saya melarat begini, subuh-subuh mau ke masjid. Coba kalau duit saya banyak, subuh-subuh begini sudah ngitung duit bukan ngitung wiritan. Akhirnya di hidupnya jadi tenang. Yang pertama, Allah pun ridho kepada kita. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki iman kita, kemudian kita perbaiki amal kita. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang iman kemudian amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang sesuai imannya. Ngakunya cinta kepada Allah, tapi kalau suruh taat kepada Allah kok berat. Ini berarti kurang nih amalnya ini. Ngakunya cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sunnahnya nggak dikerjakan, malah yang makruh-makruh diopeni terus. Ini namanya belum cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya mau berangkat ke akhirat, tapi nggak punya bekal sama sekali. Siapkan ini persiapan mantu, ini persiapan bangun rumah, persiapan matinya nggak pernah. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya oleh sahabat, Manil Akyas, siapa orang yang paling pintar itu? Orang yang paling pintar, aksaruhum dzikran lil maut wa asyadduhum isti'dadan lah. Orang yang paling pintar adalah orang yang banyak mikir mati dan banyak persiapan mati. Wah, kalau kita ketemu di jalan, Pak lagi ngapain Pak? Persiapan mantu. Pak lagi ngapain Pak? Persiapan tandur. Pak lagi ngapain Pak? Persiapan ke kantor. Pak lagi ngapain Pak? Ini persiapan ini, persiapan itu. Gak pernah kita ketemu orang, Pak lagi ngapain? Persiapan mati, gak pernah. Nah berarti kebanyakan orang itu gak pakai pinter begitu. Karena Nabi orang yang paling pinter seluruh dunia mengatakan, orang yang paling pinter itu orang yang persiapan mati. Lah kok kita belum pernah ketemu orang yang persiapan mati, berarti kita ini sebenarnya belum pernah ketemu orang pinter, ya termasuk diri kita ini. Maka hadirin yang mulia, iman kemudian amal. Kalau yang soleh, amal yang soleh tidak akan diterima kalau tidak ikhlas hanya dan hanya untuk mencari ridha Allah. Sebenarnya insyaallah hadirin. Karena amal-amal tadi itu ya fungsinya itu ya untuk mencari ridha Allah itu sebenarnya. Hidup itu untuk mencari ridha Allah. Maka kadang-kadang ada orang itu nggak pernah amal, tapi sudah diridhoi oleh Allah, ya sudah masuk surga. Kayak orang Yahudi zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ini sering khidmat Nabi, anak muda itu. Tiba-tiba sakit, dijenguk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai sana Nabi mengatakan, ayyuhal fata, qul la ilaha illallah. Wahai pemuda, katakanlah la ilaha illallah. Maka muda tadi ngelirik ayahnya, bagaimana ayahku? Ati Abul Qasim, kata bapaknya. Udah ikut saja. Maka pemuda tadi mengucapkan la ilaha illallah, terus mati. Maka Nabi mengatakan, alhamdulillah sudah masuk surga dia. Cuma 1 menit aja amalannya, seumur hidup cuma 1 menit. Ini 1 menit yang ikhlas, yang diridhoi oleh Allah. Maka akhirnya 1 menit itu cukup untuk menjadikan dia masuk surga. Walaupun 60 tahun, ya, kok gak dapat ridho Allah, ya gak masuk surga. Kayak kita kerja itu, apa tujuannya? Bukan kerjanya, tujuannya gajinya. Kalau seandainya bisa digaji tanpa kerja, ya semuanya milik gajinya tanpa kerjanya. Nah, gajinya orang amal itu adalah surga. Nah, surga itu milik siapa? Allah. Allah akan memberi surga kepada siapa yang diridhoi. Maka amal apapun niatkan hanya dan hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Insyaallah semuanya hadirin.
Biar pembicaraan ini bukan hanya jadi pembicaraan, jadi kenyataan, maka kita luangkan waktu kita untuk keluar jalan Allah. Semuanya insyaallah hadirin. Yang niat keluar silakan Pak ke selatan. Bismillah. 4 bulan, 40 hari. Silakan ke selatan. Daftar nggih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.